Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kita sampai kepada kisah yang patut kita ambil ibrah, di antaranya tentang kematian orang yang paling membenci Rasul dan paling celaka dirinya di perang Badar, yaitu Amr bin Hisam atau Abu Jahal. Iqra ya akhillah. Bismillah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, poin Abu Jahal merangkul maut. Berkata Abdurrahman bin Auf, aku berada di dalam barisan pasukan saat perang Badar berkecamuk. Tiba-tiba di sebelah kanan dan kiriku ada dua anak muda yang masih belia. Nah, yakni tentang Masra'i Abi Jahal, kisah tentang terbunuhnya Abu Jahal. Di antara sahabat yang mengisahkan tentang ini adalah sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengisahkan karena beliau termasuk orang yang terlibat langsung di medan Badar dan beliau berada pada barisan terdepan. Inilah fi saffi yauma badr id iltafattu faida an yamini wa an yasari fityan hadis as-sinni. Ketika itu di medan Badar aku berada pada salah satu barisan dan aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Ternyata di kanan dan di kiriku itu ada dua pemuda, yakni ada dua orang pemuda yang usianya masih sangat belia. Ingat, di perang Badar itu sahabat yang termuda usianya 15 tahun. Karena memang Nabi tidak mengizinkan seseorang berperang di bawah usia 15 tahun. Kemudian ikhwati a'azzaikum, faka'anni lam aminu bima kanihima idh qala li ahaduma sirran min sahibihi ya am arini Abi Jahal. Ketika itu seolah-olah yakni Abdurrahman ibnu Auf merasa bahwa ia berada di antara dua tempat, di satu tempat yang diapit oleh dua pemuda. Salah satu dari mereka berkata kepada temannya, atau dia dalam kondisi diri berkata kepada Abdurrahman bin Auf, pamanku, nanti tolong tunjukkan mana yang bernama Amr bin Hisham. Dikenal ketika itu oleh pemuda-pemuda Ansar dengan sebutan apa? Abu Jahal. Faqultu ya ibna akhi, fama tasna bihi. Aku katakan kepada pemuda tersebut, wahai putra saudaraku, apa yang mau kamu lakukan terhadapnya? Kata beliau, ikhwati a'ad wa yakum, ukhbirtu annahu yusubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita kepadaku, lelaki ini yang bernama siapa? Amr bin Hisam atau Abu Jahal ini kerjanya mencela dan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antum bayangkan, perang ini kan pada asalnya hanya untuk mengejar kafilahnya siapa? Abu Sufyan. Jadi tadinya tidak direncanakan berhadapan pedang dengan pedang. Karena kafilah Abu Sufyan, perkiraan kaum muslimin ketika itu tidak berjumlah besar pasukan yang mengiringinya. Jadi ada kemungkinan mereka mampu melawan tanpa harus berperang dengan pedang. Tapi Allah takdirkan tidak. Perang ini mempertemukan pasukan sepertiga dari pasukan yang besar itu, atau 300 sekian berhadapan dengan 1000 sekian. Di antaranya pemuda-pemuda yang ketika dihadapkan oleh Allah dengan musuh-musuhnya tidak sedikit pun
ada rasa gentar. Tidak muncul sedikit pun perasaan takut. Tidak ada keinginan sedikit pun meninggalkan barisan. Apalagi meninggalkan Rasul SAW sendirian, tidak. Termasuk dua pemuda ini. Anak ini ibrah yang besar. Ibrah bahwa ketika seorang pemuda iman itu sudah menancap dalam hatinya, keyakinan bahwa kebenaran bersama dengan Rasul itu harus dibawa sampai kematian, maka tidak ada yang dia takuti kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah ini memberikan faedah, cerita ini memberikan faedah kepada kita. Beginilah seorang pemuda. Mereka seharusnya memiliki semangat membela sunnah. Bukankah pemuda ini berkata, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitakan kepadaku bahwa si fulan yang namanya Abu Jahal itu kerjanya cuma mencela Nabi. Ada kecemburuan, ada kejengkelan, ada kemarahan, dan ada keinginan bertemu dengan orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Dan itu sifat para sahabat. Mereka lebih mencintai Nabi dibandingkan mencintai diri mereka sendiri. Mereka akan sangat amat murka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela, dicaci maki. Itu keimanan yang telah Allah kokohkan dalam hati mereka. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah mengatakan Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Orang-orang yang bersama Rasulullah itu memiliki sikap tegas dan keras kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir, dan memiliki kasih sayang kepada sesama mukmin. Ana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala qala lin Nabi, suatu ketika Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uhibbuka ala sa'iril anami illa nafsi. Aku mencintai engkau mengalahkan seluruh makhluk yang ada kecuali diriku sendiri. Kata Nabi, bukan begitu wahai Umar cara mencintai yang benar. Oh kama qala alaihi salatu wasallam, fasakata Umar wa qala. Umar diam sejenak, beliau berpikir apa maksud ucapan Nabi. Lalu beliau mengatakan, uhibbuka ala sa'il anami bal ala nafsi. Aku lebih mencintai engkau. Aku lebih mencintai engkau dibandingkan seluruh makhluk yang ada, bahkan ilayya, dibandingkan kepada diriku. Aku lebih cinta kepada engkau dibandingkan semua manusia, bahkan kepada diriku sendiri. Kata Nabi, ini baru benar. Dan memang orang yang beriman tidak boleh mendahulukan orang lain atau mendahulukan dirinya atas Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah, mendahului Rasul. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang di antara kalian itu sehingga ia menjadikan aku lebih ia cintai dari ayahnya, dari anaknya, bahkan dirinya sendiri dan seluruh manusia yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini. Allahumma amin. Qal, pemuda tadi ia mengatakan kepada Abdurrahman ibnu Auf, "Alladzi nafsi biyadi la in ra'aitu la yufariqu sawadahu hatta yamut al-a'jalu minna." Demi Allah wahai paman. Ia panggil Abdurrahman ibnu Auf. Demi zat yang jiwaku di tangannya wahai pamanku, kalau seandainya aku melihat, tidak akan aku lepaskan pandanganku darinya sehingga aku bertemu antara dia dengan aku, dan dipisahkan mati siapa terlebih dahulu, aku atau dia. Masya Allah. Jadi dia tidak punya tawaran yang lain. Dia punya satu niat, ketemu orang yang bernama Abu Jahal, pilihannya kalau enggak dia yang mati ya saya yang mati, kalau enggak saya yang mati ya dia yang mati. Demi membela siapa ini kawan? Orang yang sangat ia cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman ibnu Auf, fata'ajjabtu lidzalik. Aku terheran-heran dengan pemuda ini.
yakni bangga. Sekarang mari kita lihat mana pemuda-pemuda hari ini seperti ini. Saya katakan kepada Anda, saudaraku pemuda yang kami cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mana di antara kita seperti mereka? Aina nahnu minhum? Bandingkanlah diri kita dengan pemuda-pemuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kecemburuan pemuda ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan, diremehkan, dilecehkan, dipinggirkan. Akhifillah azza wa jalla, kita bersyukur. Anak bersyukur melihat semangat antum untuk mendekat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami katakan kepada diri kami dan kepada Anda semua, jangan setengah hati dalam mengikuti apa? Sunnahnya. Kita tidak mungkin bertemu dengan Nabi di dunia. Kita berharap bertemu dengan Nabi di yaumil qiyamah. Ada seorang badui yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan terjadi kiamat ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah kamu persiapkan untuk berjumpa dengan kiamat? Qala hubbullahi wa rasulih. Persiapanku cuma satu, rasa cinta yang besar terhadap Allah, demikian pula terhadap Rasulnya. Qala alaihi salatu wassalam. Maka Nabi ketika itu mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Tapi pertanyaannya untuk kita, apa yang sudah kita bukti, apa yang sudah kita buat untuk membuktikan kita mencintai Nabi? Seberapa besar rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila pemuda tadi mengatakan walladzi nafsi biyadihi la in ra'aitu, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau aku melihat Abu Jahal, tidak akan aku lepaskan pedangku sampai berhadapan dengan dia. Aku dulu atau dia dulu yang mati. Faham? Karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini mungkin kita nggak bisa ketemu dengan Nabi, bahkan kita pun tidak bermimpi bertemu Nabi. Padahal kerinduan kita setiap saat kepada Nabi. Maka buktikan kecintaan itu dengan cara ittabi'i sunnah. Ikuti sunnahnya Nabi. Khudh ma ja'a minhu min syari'ati. Amalkan yang sesuai dengan syariatnya Nabi. Wala nubali. Kita tidak usah peduli dengan tuduhan manusia. Ini terlalu letterleks dengan dalil. Ini terlalu mengikuti apa adanya bunyinya hujah. Nggak usah pedulikan. Kita tidak usah peduli dengan orang yang menuduh kita ekstrim. Kita tidak ekstrim. Fundamentalis. Tidak usah pedulikan. Karena setan tidak akan pernah berhenti untuk menjatuhkan atau membuat provokasi supaya pemuda-pemuda jauh dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal mulailah dari penampilan. Penampilan itu ikuti cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai penampilannya. Mencukur rambut. Ya, tidak dilarang mencukur rambut sesuka kita. Tapi alangkah baiknya meniru bagaimana rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk, cara makan, bertemu dengan yang lebih tua, menghormati yang lebih muda, tidur, bangun dari tidur, bersiwak, dan yang lain-lainnya. Pemuda ini menandakan kecemburuan dia ketika Nabi SAW dicela. Kalau pada hari ini orang mencela sunnah Nabi, yang bisa kita lakukan adalah justru kita bangga dengan apa? Sunnahnya Nabi. Amalkan sunnah Nabi. Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku terheran-heran dengan lelaki ini, dengan pemuda itu. Lanjutkannya. Mendengar hal itu, aku jadi terkesima. Dan setelah itu yang seorang lagi mengedipkan matanya kepadaku dan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh teman itu. Maksudnya begini ya kawan, di kanan dan di kiri. Mereka berbincang-bincang yang mana namanya Abu Jahal. Begitu, dan mereka berbicara. Yang satu berkata, nanti kalau lihat Abu Jahal tunjukkan kepadaku. Aku nggak akan lepaskan pandanganku sampai bertemu di sebuah tempat. Kalau nggak dia yang mati, aku yang mati. Maka Abdurrahman bin Auf melihat kepada pemuda yang satunya. Bahasa kita, yakni wa ghamazani al-akhar. Ghamazani itu maksudnya
memberi isyarat pakai mata. Sama, aku juga begitu. Paham sih, ikhwan? Begitu antum lihat dia berkata, sama, aku gitu juga. Kalau antum begitu kan gimana? Itu menandakan apa? Keberanian pemuda ini. Dua pemuda hidup di sekitar Rasulullah SAW. Hati mereka terpaut dengan masjid. Kerinduan mereka pada Nabi SAW sangat amat. Janji Nabi tidak pernah mereka ragu dengannya. Maka keinginan mereka mencari orang yang paling dibenci sama Nabi. Dan orang yang paling membenci siapa? Nabi. Faqala liya mislah. Kata Abdurrahman ibn Auf, pemuda tadi ucapannya sama dengan pemuda yang satunya, persis. Kemudian, maka tak berapa lama aku melihat Abu Jahal berkeliling dengan orang-orang. Lalu aku berkata, tidakkah kalian berdua melihatnya? Dialah orang yang kalian berdua tanyakan tadi. Maka keduanya cepat mengesatkan pedang ke arahnya dan menyabetnya hingga berhasil membunuhnya. Kemudian keduanya menghadap Rasulullah SAW. Lantas beliau bertanya, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya? Maka masing-masing dari keduanya sama-sama mengklaim, akulah yang telah membunuhnya. Beliau berkata lagi, apakah kalian berdua sudah mengelap pedang kalian? Keduanya menjawab, belum. Lalu Rasulullah SAW melihat ke arah kedua pedang tersebut, seraya berkata, kalian berdua telah membunuhnya. Kedua anak muda tersebut adalah Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh dan Mu'awiz bin Afra. Lalu Rasulullah SAW memberikan harta rampasan Abu Jahal kepada Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh. Nah, ikhwati a'adu'ayakum, yakni kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala sehabis pembicaraan mereka di medan perang itu, enggak berapa lama an-nadhartu ila Abi Jahlin, pandangan mataku melihat lelaki yang bernama Abu Jahal. Jadi ketika itu Abu Jahal yujawilu finnasi, ada di sekeliling orang yang sedang berperang. Iya, dia mengarahkan orang berperang, dia menyemangati orang kafir itu untuk memerangi kaum muslimin. Faqultu ala tariyani, kalian tidak melihat? Sudah lihat belum? Hada sahibukum, ini loh orang yang kalian cari berdua. Allati tas'alani anhu, yang kamu tanyakan kepadaku yang namanya Abu Jahal. Kata Abdurrahman ibnu Auf, itu pemuda enggak berbasa-basi lagi. Bukan cuman omong besar. Bukan cuman yang berkata nanti kalau ketemu Abu Jahal tunjukkan yang mana orangnya. Ketika ketemu, kita kasih kesempatan dulu. Enggak ada begitu. Enggak. Biar aja dulu dia dengan yang lain, enggak. Tapi pemuda ini benar-benar ketika ditunjukkan mana ini yang namanya Abu Jahal, itu Abu Jahal. Dua-duanya berlomba-lomba. Kedua-duanya ingin lebih dahulu yang menebaskan pedangnya kepada siapa? Abu Jahal. Bukan untuk riak di hadapan manusia, karena memang ingin dapat pahala sisi Allah SWT. Ingin cepat menyelesaikan orang yang suka menyakiti Rasulullah. Selesai keduanya menghunus pedangnya, dan qaddar Allah keduanya bareng-bareng menimpas dan menebaskan pedangnya. Tidak disebutkan di riwayat itu bagian apa yang terkena pada Abu Jahal. Yang jelas seketika itu Abu Jahal rubah, kemudian meregang nyawa, mati. Lalu keduanya datang menjumpai Nabi dan berkata, aku telah membunuh Abu Jahal. Tapi kata Nabi, sebentar, mana yang terlebih dahulu di antara kalian? Ayyukum qatalahu, siapa yang lebih dahulu membunuhnya? Dua-duanya serempak mengatakan kami, saya. Yang satu berkata saya, yang satu berkata juga saya. Kata Nabi, ini perlu bukti. Pedang yang kalian gunakan membunuh Abu Jahal itu darahnya masih menempel atau sudah diusap? Kata keduanya, enggak, kami belum mengusapnya. Faqala la, enggak, belum kami usap. Lalu Nabi memandang kedua pedang itu, sama-sama pedangnya masih ada darahnya Abu Jahal. Maka Nabi berkata, kalian berdua lah yang telah membunuh siapa? Abu Jahal. Dan ini adalah persaksian Nabi kepada kedua orang tersebut. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Walaupun kemudian Nabi SAW menyerahkan harta yang ada pada Abu Jahal, baju perangnya atau yang semisal dengan itu pedangnya, kepada salah satu dari keduanya. Karena memang bukan kedua-duanya ingin dari baju rampasan perang itu, tidak. Karena memang mereka berperang bukan karena harta rampasan perang. Siapa pemuda ini? Pemuda ini Mu'ad bin Amr ibnu Al-Jamuh. Mu'ad ibnu Amr ibnu Al-Jamuh.
pemuda yang satunya lagi bernama Muawid ibnu Afran. Ada yang menyebutnya dengan Ufran. Ikhwati a'azna wa iyyakum, diberikanlah salah satunya kepada baju perangnya, rampasan perang dari Abu Jahal kepada salah satunya. Ulhasil ikhwati a'azna wa iyyakum, ternyata riwayat menyebutkan diserahkan kepada Mu'ad ibnu Amr ibnu Al-Jamuh. Faedah yang bisa kita ambil ikhwati a'azani Allah wa iyyakum, dua pemuda tadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dua pemuda tadi berlomba-lomba menghilangkan kerusakan. Dua pemuda tadi berusaha untuk menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW tentang hilangnya sebuah kerusakan. Berarti ini ada ibrah yang bisa kita ambil. Boleh memberitakan kematian seorang tokoh yang merusak agama agar Rasulullah SAW merasa tenang, merasa bahagia. Kalau di zaman sekarang ya kita boleh memberitakan tentang kematian orang yang benci kepada Islam agar kaum muslimin merasa tenang hatinya. Karena kadang-kadang ada sekelompok atau beberapa manusia yang tidak membuat hati kaum muslimin tenang. Entah karena lisannya yang jahat, suka mencela, suka mencaci, suka mengadu domba. Entah juga karena sebab dia suka memprovokasi manusia untuk membenci Islam. Nah, kematian orang seperti ini disyariatkan, diumumkan, diberitakan. Paham ya kawan? Diberitakan kepada siapa? Orang saleh. Dalam hal ini ketika itu terjadi perang, diberitakannya kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan ketika berita ini sampai kepada Nabi, disampaikan kepada kaum muslimin, tumbuh semangatnya kaum muslimin. Semakin yakin wa qad ja'al haqq wa zahaqal batil. Kebenaran datang, pasti kebatilan akan apa? Sirna. Dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan usahanya kaum muslimin. Dan itu menyemangati kaum muslimin untuk beragama. Hada wallahu ta'ala alam bisawab. Dan Abu Jahal masih termasuk bagian dari kerabat dekatnya Nabi SAW. Tapi hikmah yang bisa kita ambil, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang dia beriman kepada Allah, dia beriman pula kepada hari kiamat, kemudian dia bisa berkasih sayang kepada orang yang jelas nyata-nyata memusuhi dan membenci Allah dan Rasulnya. Ada kisah menarik yang lainnya, akhwati a'azani Allah wa iyyakum. Nabi ketika mau memulai perang Badar itu, beliau sempat berpesan kepada para sahabat. Ada beberapa orang yang jika bertemu dengan mereka tidak boleh dibunuh. Para sahabat tidak boleh membunuhnya. Di antaranya Nabi SAW melarang bertemu dengan Abul Bukhtari ibni Hisham. Kalau bertemu kemudian membunuhnya nggak boleh. Abul Bukhtari ini salah satu tokoh musyrikin Quraisy ketika Nabi berada di Mekah. Saat orang-orang Quraisy membenci Nabi, menghalangi dakwahnya Nabi, Abul Bukhtari sama sekali tidak mengusik Nabi. Paham? Dia nggak pernah mengusik Nabi, nggak pernah mencela Nabi, nggak pernah menyakiti Nabi, nggak pernah. Tapi dia belum mau mengikuti ajarannya siapa? Nabi SAW. Nabi larang kalau bertemu dengan Abul Bukhtari untuk membunuhnya. Kalau ditanya kenapa dia ikut berperang? Karena orang-orang Quraisy ketika itu ada di antara mereka yang terpaksa. Contoh yang kedua adalah siapa? Al-Abbas. Siapa Al-Abbas ya khontilah? Ibnu Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Ayahnya siapa? Abdullah, yang dikenal dengan Abdullah ibnu Abbas. Jadi Al-Abbas ketika itu masih beragama dengan agama nenek moyangnya. Ia juga ikut perang di perang Badar. Tapi Nabi memesankan kalau ketemu dengan Al-Abbas jangan dibunuh. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah mendengar berita ini dari orang lain bahwa Nabi melarang membunuh Al-Abbas.
melarang yang membunuh Abul Bakhtari. Beliau mendengar berita ini, tetapi Abu Hudzaifah tahu bahwa akan berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang sangat mungkin orang-orang Quraisy itu masih anggota keluarganya. Paham ya, kawan? Maksudnya Abu Hudzaifah, loh kenapa yang ini nggak boleh dibunuh? Sementara yang kita jumpai kan juga masih ada anggota keluarga kita. Seringkasnya begitu. Kata Abu Hudzaifah, ma'ana bi'amin min tilkal kalimatil lati qultu yawma idzin. Gara-gara mengucapkan kalimat itu, dia berkata, aku tidak pernah merasa aman sejak mengucapkan kalimat itu. Ini maksudnya gara-gara dia mengatakan, aku kalau seandainya aku bertemu dengan Al-Abbas, aku tebas lehernya. Padahal Nabi mengatakan kalau ketemu Al-Abbas jangan apa? Jangan dibunuh. Sementara Abu Hudzaifah mengatakan, anaqtul aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natruk Al-Abbas. Ini gimana ini? Masa kita bunuh dan perangi kalau ketemu bapak kita, anak kita ketemu kita bunuh, kita perangi, ketemu saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita perangi, masa Al-Abbas kita lepaskan? Maksudnya ini cuma ungkapan hati, bukan menentang Nabi, bukan. Dia tidak menentang Nabi. Karena semangat ingin berperangnya itu loh, ikhwan. Pokoknya siapa saja habis. Apa bahasa orang Medan? Libas habis begitu. Kata mereka demikian. Wallahi kata dia, demi Allah la in laqaituhu al jannah. Kalau aku ketemu habis sudah aku libas. Begitu bahasanya. Aku bunuh. Tapi kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar ibn Khattab, wahai Abu Hafsin, apakah benar-benar nanti Abu Hudzaifah itu membunuh pamannya Rasulullah? Apa tega dia mau membunuh pamannya Rasul? Maksudnya Nabi tahu Al-Abbas itu terpaksa. Dan Nabi tahu Al-Abbas ingin masuk apa? Islam. Dan Nabi itu berbicara dengan wahyu. Mendengar ini Umar murka. Beri aku kesempatan biar itu Abu Hudzaifah aku aja yang pukul. Ini Umar, kawan. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan fala adribu unuqah bisayf. Kalau ketemu Abu Hudzaifah, izinkan saya penggal lehernya. Itu Umar itu begitu ya, kawan. Karena dia tidak tega melihat Rasulullah apa? Bersedih. Wallahi laqad nafaq. Kata Umar, sampai Umar itu mengatakan demi Allah itu Abu Hudzaifah kalau begitu dia munafik dia. Tapi tidak, Abu Hudzaifah bukan termasuk. Sejak ucapan Umar itu Abu Hudzaifah enggak pernah tenang. Abu Hudzaifah tidak pernah tenang. Maksudnya dia terngiang terus ucapan itu. Ini ingat ya kawan, ini hikmah. Apa hikmahnya? Kita melihat orang soleh di zaman dulu itu kalau berbuat dosa, dosa itu mungkin kecil, apalagi besar. Mereka ingat-ingat dosanya. Kesalahan yang dia lakukan walaupun sedikit, dia ingat sama dosanya. Itu beda dengan kita. Kita ini dosanya banyak, tapi kita pura-pura tidak tahu tentang apa? Dosa kita. Ini Abu Hudzaifah, dia ingin sekali ucapan itu hilang dari dia. Dia nyesel ngomong begitu. Terbawa terus oleh dia ingin bagaimana caranya lepas dari beban itu. Apa yang beliau lakukan, ikhwan? Tidak satu medan perang pun ada di mana kaum muslimin harus bertemu dengan musuh-musuh Allah tabaraka wa taala. Abu Hudzaifah hadir dan dia berharap mati di medan perang. Kalau dia mati di medan perang, dia tenang karena dia mati membela agama Allah agar tidak lagi disebut munafik. Karena Umar sempat mengatakan dia ini munafik ini. Dan ketika itu kan Nabi tidak marah. Umar mengatakan begitu. Makanya Abu Hudzaifah bingung. Ikhwan, ini ketika menyelisih satu sunnah Nabi, dibawa penyesalannya oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Abu Hudzaifah sampai mati. Sekarang mana di antara kita seperti ini? Menyelisih satu sunnah Nabi lalu kita menyesal sampai kematian kita. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah melakukan satu buah kesalahan. Kesalahan itu ditangisi beliau sampai kematian beliau. Apa kesalahannya? Ketika terjadi fitnah perang Jamal. Kan Aisyah keluar rumah. Sementara ayat menyebutkan waqarna fi buyutikunna. Istri Nabi tinggal di mana? Di rumah-rumahnya. Beliau keluar, Abdurrahman
Ibnu Abi Bakar, saudara laki-laki beliau, mengejar Aisyah, mengambil pedang yang tajam, lalu menebas kaki onta itu. Ketika itu kan Aisyah naik onta, ikut maju di medan perang ketika itu. Cepat-cepat Abdurrahman bin Abi Bakar mengambil pedang yang paling tajam, ia kejar itu ontanya. Dalam satu riwayat beliau berlari, bukan naik kuda. Dia berlari mengejar onta itu, kemudian dia tebas kaki onta itu. Onta itu terjatuh, Aisyah jatuh, ditangkap oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, dibawa lari oleh Abdurrahman sampai masuk ke rumahnya Aisyah. Dan sejak saat itu Aisyah menangis tiap malam sampai terbawa kepada kematiannya. Itu lihat orang-orang saleh di zaman dahulu. Ketika menjumpai sebuah kesalahan, dibawa sampai mati penyesalannya. Itu disebut dengan taubat. Dan Abu Hudzaifah wafat. Terbukti keinginan beliau dikabulkan sama Allah Ta'ala. Dan insya Allah ini bukti kebenaran imannya Abu Hudzaifah. Beliau wafat di mana? Yaumul Yamamah, perang Yamamah. Syahidan. Wafat dalam keadaan mati syahid. Ini kisah di antara kisah-kisah menakjubkan di perang Badar. Terutama kisah pemuda yang tadi itu ya. Nasihat kami ini banyak pemuda-pemuda. Nasihat kami ambil ibrah yang besar. Bukan masalah mengangkat senjatanya, tapi permasalahan membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan. Ana pernah mendengar menurut tabi'in tahlilan yasinan itu boleh-boleh saja dilakukan. Tabi'innya siapa? Riwayatnya di mana? Siapa orangnya? Kalau kila wa qala, udah nggak usah didengarkan. Katanya Ustaz. Oh katanya, ya sudah tinggalkan aja. Allah itu benci dengan 3 perkara. Di antara 3 perkara yang dibenci oleh Allah Taala, yang pertama kila wa qala, mengatakan katanya. Sejak kapan para tabi'in mengharuskan atau membolehkan membaca surat khusus untuk sebuah kematian? Kalau yang maksud dengan tahlil adalah membaca kalimat la ilaha illallah, ya Rasul menganjurkan kita baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di pagi dan petang. Dan memperbanyak kalimat ini enggak apa-apa. Tapi kalau tahlil yang kita maksud ya perlu dalil. Jadi wallahu taala alam bisawab, ini riwayatnya tidak benar, lupakan, abaikan. Ambil yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggap saja, seandainya ada tabi'in yang mengatakan bolehnya yasinan, dan saya yakin tidak ada. Seandainya tabi'in ada yang mengatakan bolehnya tahlilan, dan saya yakin sanadnya tidak mungkin sahih. Anggap sebagai mana orang yang mengatakan ada. Pertanyaan saya, di zaman Nabi ada enggak orang meninggal dunia? Banyak. Di zaman Nabi ada enggak Nabi yasinan? Ini anak nanya antum, jawab. Ada enggak di zaman Nabi tahlilan? 7 hari. Berapa hari lagi? 40 hari. Kemudian 100 hari. Ayo yang hafal. Sampai berapa ya, Van? 1000 hari, terus kemudian 1 tahunnya. Begitu hari. Apa Nabi begitu? Nabi masih di Mekah sudah ditinggal wafat oleh siapa? Istri beliau, Khadijah bintu. Nabi di Madinah ditinggal wafat oleh anak beliau, Ibrahim misalnya, sampai Nabi meneteskan air mata. Wadah? Tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi berbuat itu. Anggap seandainya itu ada di zaman tabi'in, maka kita tanya, mana lebih afdol? Amalan Nabi atau amalan tabi'in? Amalan Nabi atau amalan tabi'in? Khalas, ikuti Nabi. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Anda bertanya bagaimana sikap kita terhadap seorang muslim yang suka mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau muslim menghina Rasulullah itu enggak mungkin muslim. Mencela Rasul itu kemungkinannya 2. Kalau enggak munafik ya kafir. Orang muslim tidak mungkin mencela Nabi. Dan sejarah membuktikan yang mencela Nabi itu cuma 2 golongan ini. Kalau enggak munafik, khalisun nifaqi, au kafirun murtadun an dinil islami, mustahikun bil qatli.
Paham? Mau terjemahnya? Yang mencela Nabi itu cuma golongan munafik yang murni kemunafikannya, atau orang-orang kafir atau murtad yang berhak untuk dihukum mati. Gak ada tawar menawar. Pencela Nabi hukumannya hukuman mati. Seperti tadi itu. Wadah? Tapi ini jangan dilakukan sendiri-sendiri. Antum jangan keluar dari Masjid Jabal Suhada antum sweeping, repot nanti adalah. Itu tugasnya pemerintah. Tugas pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin kita alhamdulillah orang-orang muslim, mereka harus punya kecemburuan. Enggak boleh Nabi apa? Dicela. Oleh seperti pemuda tadi itu yang mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya aku melihat dia, tidak akan aku lepaskan pandanganku sampai aku berjumpa dengannya, dia dulu atau aku dulu yang mati. Karena memang penghina Nabi itu hukumannya bukan apa? Itu tidak ada khilaf para ulama. Tapi ingat, yang berhak melakukannya siapa tadi? Pemimpin kaum. Kalau gitu bagaimana sikap kita kepada orang yang seperti ini? Sikap kita kepada orang seperti ini, nasihati, ditegakkan hujah, dinasihati, sampaikan dalil. Kalau dia tetap menolak, jangan ditemani. Duduk, kalau antum duduk di kursi, dia datang, antum pindah kursi yang lainnya. Kalau antum masuk restoran, orang itu datang, antum cari restoran sebelahnya. Antum berjalan di tengah jalan, ketemu dengan dia, antum pilih jalan yang lainnya. Karena kita khawatir timbul bala yang bukan mengenai dia saja. Kita juga kena. Paham tuh? Hada wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, nasihati terlebih dahulu. Saat sholat 2 rakaat di saat duduk tasyahud akhir, apakah iftiras atau tawarruk? Ini khilaf para ulama. Pendapat yang benar dalam masalah ini bab yang kita berlapang dada. Mau iftiras boleh, mau tawarruk tidak mengapa. Tawarruk itu hukumnya mustahab, tidak sampai derajat apa? Wajib. Antum bukan hanya 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, atau antum sholat witir 9 rakaat, itu duduknya iftiras sampai akhir, nggak ada larangan. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan tawarruk hukumnya apa? Wajib, nggak ada. Tapi tentang pendapat yang mengatakan tawar apakah iftiras itu mana yang lebih afdal, Imam Al-Utsaimin, Al-Imam Al-Albani di antaranya ulama mutaakhir berpendapat iftiras lebih afdal. Karena keumuman hadisnya Aisyah, Nabi bila salat yang 2 rakaat duduknya apa? Iftiras. Syekh Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa beliau menjelaskan bahkan iftiras itu pada tiap salat yang tasyahudnya cuma 1. Witir 3 rakaat, enggak pakai tasyahud awal. Witir 5 rakaat, enggak pakai tasyahud awal. Witir 7 rakaat, enggak pakai tasyahud awal. Antum duduk iftiras karena cuma 1. Kalau witir 9 rakaat, maka tawarruk, iftiras dan tawarruk. Karena pada saat rakaat ke-8 duduk tasyahud awal. Rakaat ke-9-nya duduk tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk. Wallahu a'lam bishawab. Fahim tak ya kawan? Sebelum ditutup, bila tadi dalam penyampaian ada yang terkesan keras dan sebagainya, antum harus pahami bahwa kita kadang membutuhkan ketegasan, tapi bukan keserampangan. Paham? Anda nggak ingin nanti pemuda-pemuda keluar dari sini kemudian bersikap kasar. Karena sebagian orang awam dia mencela sunnah karena dia nggak tahu. Benar-benar dia nggak tahu. Kan banyak sebagian orang-orang kita lewat berjenggot panjang lalu dia berkata embe begitu. Iya. Antum jangan pulang bawa parang. Antum dekati, antum nasihati, antum kasih hadiah. Kasih hadiah minyak wangi, besok kasih hadiah kurma, besok lagi kasih hadiah kismis. Setelah itu beri nasihat. Insya Allah dia akan menerima nasihat. Wadah? Jangan menjadi orang yang kasar dan jangan mengedepankan kekasaran. Kedepankan lemah lembut. Al aslu fid da'watil din, karena asal dakwah adalah lemah lembut. Semoga Allah memberkahi dakwah kita. Semoga Allah menolong kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, masyayikh kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjayakan kaum muslimin di atas Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.